Ya Rabbana a'tarafna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua tergolong hamba Allah yang insya Allah nanti di akhirat dapat syafaat dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang kita lakukan itu efeknya tidak hanya untuk kita yang melakukannya, tapi juga berdampak positif bagi orang yang ada di sekitar kita. Maka ketika kita melakukan kebaikan, yakinlah kebaikan itu akan Allah balas untuk kita dan terhadap orang yang berada di sekitar kita. Demikian pula sebaliknya, ketika ada orang yang bermaksiat, jangan kita biarkan mereka melakukan kemaksiatan, walaupun kemaksiatan itu jauh dari tempat tinggal kita. Karena efeknya tidak hanya bagi pelaku maksiat, tapi juga bagi orang yang berada di sekitarnya. Untuk lebih memahamkan kita tentang kisah ini, maka perlu saya ungkit kisah yang terjadi di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Pada zaman kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah menggantikan Rasulullah karena Rasul sudah wafat, ada dua peristiwa besar yang terjadi. Yang pertama, terjadinya kemarau panjang. Ketika kemarau panjang terjadi, maka setiap hari banyak penduduk yang meninggal dunia karena kekurangan air. Saking lamanya kemarau waktu itu, sampai 7 bulan, setetes air pun tidak Allah turunkan ke bumi. Bahkan air yang ada di sumur pun mengering, bahkan sumurnya menjadi retak tanahnya. Maka ketika itu setiap hari banyak orang yang meninggal secara massal. Padahal waktu itu para ulama kita termasuk Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ikut serta melakukan dan memimpin sholat istisqa. Namun hujan tidak juga Allah turunkan. Para pemirsa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah 7 bulan lamanya Allah tidak turunkan hujan, ada 2 orang budak yang kulitnya hitam dan tubuhnya tidak menarik. Di tengah keheningan malam, dia menuju Masjid Nabawi. Itulah satu-satunya sumur yang ada airnya, itu pun setelah menunggu sekian jam. Kemudian ketika 2 pemuda yang budak ini, budak tapi taat, majikannya juga orang muslim yang taat. Ketika dia sampai di Masjid Nabawi, dia ayunkan ember untuk mengambil air wudhu. Terbangunlah penjaga Masjid Nabawi. Ada gerangan apa? Kok ada suara dentuman? Begitu dia perhatikan, tanpa sepengetahuan 2 budak ini, maka rupanya 2 budak tadi sedang berwudu. Kemudian mereka menuju Masjid Nabawi, salat tahiyatul masjid, dan dilanjutkan dengan salat tahajud. Selesai witir, kedua pemuda ini berdoa dengan suara lantang. Kenapa mereka berdoa dengan suara lantang? Karena mereka yakin tak ada yang mendengar. Rupanya penjaga Masjid Nabawi selalu mengawasi kedua pemuda ini apa yang mereka lakukan. Kemudian ketika 2 pemuda ini berdoa dengan suara lantang, sang penjaga masjid mendengar secara apa bunyi doanya? Lebih kurang begini, ya Allah, sudah lebih kurang 7 bulan tidak engkau turunkan hujan. Bahkan setiap hari para ulama kami, setiap pekan para syekh-syekh yang ada di kota ini, termasuk Amirul Mukminin Khalifah Abu Bakar, memimpin salat istisqa untuk minta hujan. Namun hujan belum juga engkau turunkan. Ya Allah, kami kasihan sama penduduk negeri ini dan setiap hari meninggal secara massal, terutama orang tua yang sudah utuh dengan anak-anak yang masih kecil. Ya Allah,
kalaulah ibadah kami selama ini kami lakukan, Engkau terima, dan kami lakukan dengan penuh keikhlasan, tolong kami ya Allah, turunkan hujan itu sekarang juga. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, saat kedua budak ini berdoa, malam itu bulan sedang purnama. Artinya, jangankan gerimis, tanda-tanda mendung pun tidak ada. Namun subhanallah, ketika kedua pemuda yang budak ini berdoa, ya Allah, tolong turunkan hujan itu sekarang juga. Kami ingin melihatnya sekarang juga ya Allah. Sekarang juga ya Allah. Sekarang juga ya Allah. Sembari kedua pemuda tadi ingin menyapu kedua tangannya sampai ke mukanya. Sebelum kedua telapak tangan menyentuh wajah kedua pemuda ini, spontan Allah turunkan hujan di tempatnya. Jaga Masjid Nabawi langsung urut dada dan berkata subhanallah. Ternyata kedua pemuda ini di sisi Allah luar biasa. Allah berkata, para pemirsa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita juga sedang dilanda oleh berbagai macam musibah, berbagai macam ujian yang Allah berikan. Ayo kita bangun di tengah malam. Kita tidak tahu doa siapa yang diijabah Allah. Kita minta kepada Allah agar Allah hindarkan kita dari berbagai macam bencana dan musibah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah ini mudah-mudahan menjadi sebuah iktibar buat kita untuk selalu dekat dengan Allah apapun posisi kita. Kemudian yang kedua, terjadinya gempa bumi di kota Syam akibat ada seseorang yang melakukan kejahatan, yaitu mengurangi timbangan dagangan. Akibat mengurangi timbangan itu, gangguan campur mereka. Maka jangan pernah kita biarkan orang yang bermaksiat. Maksiat itu tidak hanya melanda bagi pelaku maksiat ketika Allah turun bencana, tapi semua orang yang ada di sekitarnya. Demikian juga sebaliknya, orang yang berbuat baik, ketika kebaikan itu terus dilakukan dengan penuh istiqomah dan keikhlasan, maka manfaatnya juga tidak hanya pada dirinya, tapi bagi orang yang ada di sekitarnya. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana a'tarafna